Selamat pagi kekasih-kekasih Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa di pagi yang indah kali ini. Saya percaya semua saudara dalam keadaan baik dan sehat bukan? Puji Tuhan. Mari sebelum menerima renungan pagi kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, betapa syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Engkau begitu baik. Engkau sangat memperhatikan kami ya Tuhan. Itu sebabnya kami bersyukur sehingga kami boleh ada sebagaimana pagi ini. Semuanya karena anugerah kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya kami rindu mendengar firman-Mu di pagi ini. Kiranya Engkau berkenan berfirman untuk menjadikan pegangan kami dalam kami menjalani aktivitas kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi saudara. Tema renungan pagi ini yaitu Tuhan sangat memperhatikan. Mazmur 139 ayat yang pertama dan kedua berkata demikian. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Nah saudara, dalam Mazmur ini Daud mengungkapkan kekaguman dan rasa syukurnya kepada Tuhan karena dia adalah pribadi yang maha hadir dan maha tahu tentang keberadaan kita di segala aspek kehidupan. Ini bukti pemeliharaan dan kepedulian Tuhan kepada umatnya, yaitu kepada saya, kepada saudara, juga kepada Daud, bukan? Nah saudara, dinyatakan bahwa Tuhan tahu betul tentang diri kita. Apa yang sedang kita pikirkan, motivasi, pergumulan, penderitaan, sakit penyakit kita, dan juga termasuk segala kebiasaan dan perilaku lahiriah kita sehari-hari, mulai dari pagi sampai dengan tengah malam. Dikatakan, Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Mazmur 139 ayat 3-4. Nah saudaraku yang kekasih, Tuhan juga senantiasa mengelilingi kita dengan perhatian dan selalu meletakkan tangannya untuk menopang kita. Dia tahu apakah kita sedang duduk atau sedang berdiri. Jadi apa saja kegiatan dalam hidup kita, Dia sangat tahu dan memperhatikan saudara. Kita harus sadar bahwa tanpa Tuhan dan di luar Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa walau kemanapun kita pergi dan bersembunyi. Nah saudara, dikatakan Mazmur 139 ayat 9 dan 10, jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Nah saudaraku, lihatlah di sini, saat kita masih berada di dalam kandungan daripada pengawalan Tuhan, dimanapun kita berada saudara-saudara, tak lepas-lepas tangannya selalu memegang kita. Tangannya senantiasa menuntun kita. Dan perhatiannya begitu serius, memperhatikan apa yang sedang kita lakukan, apa yang sedang terjadi atas kita. Nah saudaraku, jadi di sini kita merasa Tuhan itu begitu baik, sangat baik dan maha baik bagi kita semuanya. Nah, bila saat ini kita merasa sendiri dan tidak ada orang lain yang mau memperdulikan saudara-saudara, bila saat ini kita merasa takut dan cemas
akan hari esok, atau saat ini kita berpikir bahwa pengharapan sudah tidak ada lagi. Mulai sekarang berhentilah mengasihani diri sendiri dan buang-buang waktu dan pikiran, saudara-saudara. Yakinlah Tuhan itu senantiasa dekat dengan saudara. Rancangannya begitu baik kepada saudara. Itu sebabnya mesti bersyukur kepada Tuhan. Jangan berpikir negatif tentang Tuhan. Nah, saudara, firman Tuhan hari ini dengan jelas dan dia benar-benar memperhatikan keadaan kita. Nah, saudaraku, tidak ada perkara yang sukar bagi Tuhan. Adapun yang menjadi bagian kita adalah berjuang untuk hidup sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan, dan senantiasa mau dibentuk oleh Roh Kudus agar jalan kita tidak lagi serong ke kanan atau ke kiri, karena mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang takut kepadanya. Itu sebabnya saya tutup dengan Mazmur 139 ayat 17 dan 18a yang berbunyi begini. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau memperhitungkannya, itu lebih banyak daripada pasir. Nah, saudara, begitu hebatnya Tuhan menyertai kita. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Kita satu di dalam doa. Terima kasih untuk firman-Mu yang memberikan kami kekuatan, di mana Engkau sangat memperhatikan kepada kami. Tak lepas-lepas perhatian-Mu kepada kami. Itu sebabnya kami hanya menyerah di dalam bimbingan dan penyertaan daripada Tuhan. Kami mau menurut firman-Mu ya Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Silahkan apa yang Kau perbuat dalam hidup ini. Kiranya Engkau yang punya rencana untuk masa depan kami yang begitu indah. Kami hanya tunduk kepala dan taat akan apa yang telah Engkau tetapkan. Kami serahkan kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Semua apa yang kami rancangkan dan kami inginkan, kami serahkan di dalam kehendak-Mu. Engkau memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Lihatlah keluarga demi keluarga. Kalau ada keluarga yang salah satu anaknya atau beberapa anaknya yang belum di dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus, dengan yakin kami taruh anak-anak ini di dalam tangan-Mu. Sekali waktu akan terjadi seperti firman-Mu. Satu orang diselamatkan, maka seisi rumahnya akan diselamatkan. Terima kasih banyak Bapa. Engkau begitu baik. Segala hormat, pujian, dan syukur kami naikkan hanya kepada Engkau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, tetap semangat saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.